radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih wa bisairi shalihin fid darain amin ila anqala radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu warada fil hadis man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuh al makna idza mata wa alaihi shaumun lam yasumhu ma tamakkunihi min as-shaum qabla mautih wa kana sababu iftarihi mubahan kasafarin aw marad amma idza kana tarkuhu as-siyama amidan aw lam yatamakkan lil qada fala yusamu anhu. Dia mengatakan dalam sebuah hadis disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyyu." Barang siapa yang mati, maka barang siapa yang mati dan dia punya kewajiban puasa, maka walinya boleh berpuasa untuknya. Berpuasa menggantikan puasanya dia. Itu hadis. Hadis ini diartikan al-makna, artinya adalah orang yang mati punya kewajiban qada puasa dan dia tidak berpuasa mengqadainya, padahal dia punya kemungkinan waktu untuk mengqada sebelum dia mati. Dia punya kesempatan waktu untuk mengqada sebelum mati. Dan sebab dia tidak puasa karena uzur, sakit, tua, apa lagi? Musafir, punya anak, nyusuin dan macam-macamnya lah, uzur. Yang kayak gitu boleh dipuasakan sama keluarganya. Tapi kalau dia meninggalkan puasanya sengaja nggak puasa, ya kayak orang-orang anak-anak muda-muda kadang-kadang sengaja nggak puasa, mati pula. Atau dia ada uzur nggak puasa, tapi hilang uzurnya langsung mati, nggak ada waktu untuk mengqadha. Semisal sakit dia di Ramadan, opname sampai hari raya kedua mati. Hari raya pertama nggak mungkin lah puasa. Hari raya kedua mati. Yang model dua orang ini nggak bisa dipuasain. Artinya nggak bisa diganti puasanya. Yang pertama tadi yang sengaja, karena dia telah melanggar sendiri aturan Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Beda dengan orang yang uzur. Udah. Kalau yang kedua, karena tidak memiliki waktu untuk berpuasa dia sendiri, mengqadha sendiri, besar harapan udah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak memiliki waktu. Setelah sakit langsung meninggal dunia, nggak ada. Masalah mengqadhain puasa, ulama memang beda pendapat. Garis besarnya ibadah itu ada 3 macam. 1, ibadah badaniyah mahdhah, ibadah badan murni. 2, ibadah maliyah mahdhah, ibadah harta murni. 3, ibadah badaniyah maliyah, ibadah yang berbentuk badan dan harta. Badan dan harta. Ya. Ibadah yang berbentuk badaniyah saja kayak sholat. Kita berbicara yang wajib ya, sholat. Mayoritas ulama berpendapat nggak bisa diqadhain sama orang lain. Mayoritas pendapat nggak bisa diqadhain sama orang lain. Nggak keluarganya, nggak kawannya, nggak sahabatnya, nggak tetangganya, siapapun nggak. Ada yang melakukan pakai bayar mut. 1 sholat 1 mut, 1 sholat. Itu adalah pendapat di salah satu qaul mazhab Imam Abu Hanifah. 3 mazhab tidak ada. 3 mazhab tidak ada. Udah. Kemudian yang kedua, ibadah maliyah mahdhah.
ibadah harta murni. Ibadah harta murni. Ya, ibadah harta murni itu bisa dibayar sama keluarganya. Dan memang tetap kewajiban. Semisal zakat. Meskipun orangnya udah mati, tapi umpamanya lah orang kaya itu 5 tahun nggak ngeluarin zakat. Mati dia. Anaknya baik. Kemudian dia tahu bapaknya nggak ngeluarin. Nah, keluarinlah 5 tahun itu. Keluar. Itu maliyah. Yang kedua, maliyah badaniyah. Ada harta dan ada badan. Dicontohkan semisal haji. Dicontohkan juga semisal puasa. Dicontohkan semisal haji karena haji memerlukan harta dan memerlukan badan. Maka para ulama mengatakan juga boleh dihajikan sama keluarganya. Boleh dihajikan. Yang puasa garis besarnya mazhab Imam Syafi'i qadim memperbolehkan. Mazhab Imam Syafi'i qadim memperbolehkan. Boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i jadid tidak memperbolehkan. Jadi mazhab Imam Syafi'i qadim maksudnya qadim Imam Syafi'i masih di Baghdad, belum pindah Mesir. Imam Syafi'i pernah tinggal di Baghdad. Kemudian setelah Baghdad, Mesir. Wafat di Mesir. Pendapat Imam Syafi'i Baghdad sama Mesir kadang beda-beda. Kalau terjadi beda, maka jadid yang dipakai. Jadid mana? Yang terakhir, yaitu di Mesir. Garis besarnya, mazhab Imam Syafi'i kalau jadid nggak memperbolehkan, nggak usah dikodok. Terus ya apa? Keluarin mut. Tapi kalau mazhab qadim boleh. Mazhab qadim boleh dipuasain. Artinya keluarganya melakukan puasa. Kalau keluarganya mutlak boleh. Kalau selain keluarga boleh dengan izin. Boleh dengan izin keluarga. Umpama nih, bapaknya dia mati punya puasa 20 hari. Dia berpikir daripada aku puasa 20 hari, bagus aku kumpulin kawan-kawan. 20 orang. 20 orang, satu orang dikasih duit 20.000. 20.000 kau puasa 1 hari. Dengan izin dari keluarga. Itu boleh. Tapi tadi kita sampaikan pendapat Imam Syafi'i mazhab qadim ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Tapi pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Mesir mengatakan tidak boleh dikodoin. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i puasa itu lebih kuat kepada ibadah badan. Ibadah badan lebih kuat kepada ibadah badan. Nggak bisa diganti. Kalaupun diganti kepada harta. Yaitu apa? Dikeluarin mut. Tidak dikodoin sama keluar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.